Oke, so kita akan belajar tentang Principle of Robot Autonomy, ya. Materinya sama dengan yang ada di Stanford University. Jadi ada beberapa materi yang saya tambahkan, tapi alur ceritanya sama dengan yang dipelajari di Stanford untuk Principle of Robot Autonomy. Oke. So, let's start dengan materinya untuk yang pertemuan pertama. Let's start dengan logistik ya. So, kita kenalan dulu. Nama saya Risman Adnan Matotorang. Saya udah ngajar di Telkom University sebelumnya untuk machine learning dan deep learning dan blockchain. Ini adalah saat pertama kita open untuk robot otonomi. Oke. Untuk robotik ada dua level, ada yang non-probabilistik, ada yang probabilistik menggunakan machine learning. Nah, ini yang basicnya, ya. So, tentang saya saat ini bekerja di Samsung Research Indonesia sebagai Chief Technology. Sebelumnya saya di Microsoft sebagai Director untuk Developer dan Platform. Sehari-hari saya bekerja untuk software development, AI dan data intelligence, cloud, IoT, dan robot. So, course ini itu untuk memperkenalkan prinsip-prinsip dasar bagaimana autonomous robot bekerja. Kata autonomous di sini adalah robot yang bekerja dengan planning, perception, dan decision making-nya sendiri yang kita program. Oke? So, ada robot yang tidak otonomus, misalnya dia harus dikontrol, saya pakai remote control gitu ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah autonomous robot yang bisa planning, bisa perceive atau memahami lingkungannya, dan juga bisa membuat decision. Oke, nah yang akan dipelajari akan banyak hal selama satu semester ini, mungkin sekitar 12 sampai 14 pertemuan, tergantung waktunya ya. Kita akan belajar robot planning, kinematics, robot perception, localization, simultan localization and mapping, atau sering dikenal dengan SLAM ya, dan state machine. Oke. Untuk area praktikalnya, kalian akan bermain-main dengan robot operating system. Ini adalah software untuk mengontrol atau membuat robot bekerja sesuai dengan program yang kita buat. So, saya asumsikan kalian sudah pernah ngambil kuliah linear algebra dan kalkulus, sehingga kalau ada matematik yang kalian lihat, itu at least kalian bisa paham, ya. Kita tidak akan membuktikan matematiknya benar atau salah, membuat teorem dan lain-lain. Kita akan menggunakan matematik sebagai bahasa yang tidak ambigu, ya, bahasa yang clear, precise, semua orang satu dunia mengerti, ya, kecuali misalnya kalian pindah planet lain, matematiknya berbeda, tapi selama kalian di planet bumi, matematik adalah bahasa yang semuanya kita udah agree, oke? Agak sulit belajar engineering dan sains kalau kalian harus skip matematik. Jadi matematiknya tidak akan kita skip, tapi kalian juga akan have fun dengan programming ya. Di robot operating system kalian bisa program dengan C++ atau Python. Bahasanya bukan masalah ya. Yang masalah adalah kalau kalian belum pernah ambil pemrograman seperti Python atau C++. In that case, kalian harus belajar Python dan C++ atau C++, ya, salah satunya aja cukup. Dan yang terakhir adalah kalian harus hungry to learn. Saya sempatkan waktu saya untuk ngajar. Mudah-mudahan kalian bisa menghargai itu, ya, karena tidak mudah untuk menjadi pengajar. Tapi kalau kalian cuma pengen nilai dan lain-lain, ya mungkin kalian bisa skip the course, ya. Do something else yang lebih berguna, saya nggak masalah. Saya tidak akan menilai kehadiran kalian. Yang akan saya nilai adalah ketertarikan dan curiosity yang dihasilkan dari course terhadap diri kalian. Oke?
So kalau kalian cuma pengen nilai dan lain-lain, skip the course, oke? Lakukan ujiannya dan ya, you can do other thing yang mungkin lebih berguna buat kalian. So kita akan selalu belajar secara FCP way. FCP ini dikenalkan oleh Richard Feynman. Dia adalah Nobel Prize in Physics. Dia theoretical physics, tapi juga engineers dan scientist. Dia bilang kalau kita mau belajar sebagai scientist dan engineer, fundamental, konseptual, dan praktikalnya harus dibalance. Oke? Tidak boleh berhenti di salah satu. Jadi kalian matematiknya harus ngerti karena itu bahasanya scientist dan engineers. Konseptual atau abstraksi yang dipakai waktu membuat solusi engineering, itu kalian harus paham. Dan juga praktikalnya kalian bisa. Ya. Di luar sana banyak sekali yang bilang, itu teori aja. Tidak ada salahnya dengan teori. Ada juga yang bilang, kamu praktikal doang. Nggak ada salahnya juga dengan praktikal. Yang salah itu adalah kalau cuma salah satu. So, ada beberapa textbook, kita akan online course setiap Sabtu. Ini ada 2 kelas digabung karena waktu saya cuma segini yang bisa saya alokasi. Dan praktikalnya nanti kalian akan main-main dengan ROS Operating System. Ada tim saya dari Samsung Research Indonesia, Mas Haris, itu akan kasih contoh-contoh menggunakan ROS 2 dan juga simulator yang namanya Webot. Ya. Ada buku di dalam Google Drive, nanti setelah course ini kalian akan saya kasih Google Drive-nya. Materinya open karena kita juga belajar dari Stanford University. Jadi slide-nya dan materinya saya juga open. Oke? Buku yang terbaik menurut saya probabilistik robotik, tapi karena ini kalian masih very basic robotik, mungkin lebih yang non-probabilistik dulu. Tapi arahnya waktu kita bikin robot itu pasti probabilistik. Ini silabus kita, mungkin 14 pertemuan. Pada saat UTS nanti kalian harus mengerjakan program Make It Works ya, dan ujian akhir juga seperti itu. Ada tugas yang dilakukan. Oke, so saya menilai kalian bukan dari kehadiran, saya menilai kalian dari apakah proses pembelajaran membuat kalian lebih tertarik. Oke, nilai itu tidak ada artinya buat kalian bekerja nanti. Nilai itu hanya menunjukkan bahwa kalian pernah kuliah di kampus, tapi tidak menunjukkan kalian punya curiosity. Oke? So, saya menilai kalian dari curiosity yang dihasilkan dari course. Oke, bagaimana kalian bisa nunjukin curiosity saat udah lulus? Saran saya bikin CV, bikin Git ya. Jadi latihan code buat kamu punya Git sebagai CV. Nanti pada saat kalian interview, mungkin di Samsung Research atau di tempat lain, kalian bisa tunjukkan Git-nya, ini yang saya kerjain di robotik. Itu jauh lebih berarti dibanding kalian nunjukin CV dengan warna-warni atau beautifier yang mengada-ngada, tapi kalian tidak bisa menunjukkan skill. Oke? Era kalian bekerja nanti mungkin 2-3 tahun dari sekarang, itu sangat berbeda. Orang tidak lagi dinilai dia lulus dari mana, tapi dinilai dari apakah skill-nya sesuai dengan standar industri. Oke? Yang biasanya salah adalah pemahaman kalian tentang standar industri, bahwa industri cuma butuh tukang pemrograman, ya. Yang industri butuhkan sekarang adalah scientist dan engineers. Dan scientist dan engineers itu orang yang bisa bekerja secara FCP, bukan hanya main-main codes ya atau tools, tapi memang bisa mentranslate problem, mereduksi problem space dengan modeling dan bisa implement dengan codes. Oke, jadi buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran konvensional karena masa kalian bekerja nanti akan sangat kompetitif. Oke. Setelah pertemuan pertama ini, saya harap kalian bisa install ROS 2 dulu ya.
dan install Webot Simulator. Ada course yang open di Deconstruct, itu nanti kalian juga bisa lihat, tapi itu berbayar. Kalian bisa ikut course ini, tapi nanti pada saat bekerja kalian bisa lihat Deconstruct. Oke, so beberapa contoh material code ada di Stanford Robot Autonomy Git. Saya harap kalian bikin Git sendiri, nanti pada saat UTS dan UAS, Git kalian yang akan kita review. Oke, penugasan ada di situ, kalian taruh posting di situ, dan nanti saya dan teaching assistant akan menilai dari Git kalian. Oke, itu masalah logistik. Ada pertanyaan so far? Sebelum saya lanjut ke materi. Nanti materinya ada di sini ya. Kita ada di week 1, slide-nya PDF dan PowerPoint ada di situ. Tujuannya adalah kalian bisa ngembangin sendiri slide-nya ya. Ada contoh kasus dari Telkom University, anak-anak machine learning, mereka buat channel Machine Learning Indonesia. Di sini ada beberapa playlist ya. Jadi mereka edit lagi videonya, rapihin supaya bisa dikonsumsi oleh lebih banyak anak-anak lain. Karena mungkin banyak yang tidak seberuntung kalian bisa kuliah di Telkom University. Jadi dipublish di sini. Mungkin nanti kalau mau publish di sini videonya bisa kerja bareng Mbak Sinta. Mbak Sinta ada di sini supaya bisa ada playlist untuk robotik. Karena robotik itu sangat dekat dengan AI. Tadi saya bilang mengenai probabilistik robotik, bahwa robotik problem itu pasti menyangkut AI. Oke? Yang menariknya adalah sekarang hari ini 1 Oktober dan hari ini juga Tesla itu announce di Tesla Day mengenai Optimus, humanoid robot pertama yang mungkin akan dirilis dengan harga sekitar $20.000 US. Mungkin kita spend waktu 5 menit, kita lihat karena ini pas harinya. This is actually the basic self-driving computer that runs in your Tesla cars, by the way. This is literally the first time the robot has operated without a test. It was on stage tonight. So the robot can actually do a lot more than we just showed you. We just didn't want it to fall on its face. So we'll show you some videos now of the robot doing a bunch of other things. Yeah, which are less risky. Yeah. You should close the screen, guys. Yeah. Yeah, we wanted to show a little bit more what we've done over the past few months with the bot, and just walking around and dancing on stage.
just humble beginnings, but you can see the autopilot neural networks training it's just retrained for the cloud directly on that new platform. That's the worry. Yeah, when you see a rendered view, that's the robot. That's the world's robot sees. So it's very clearly identifying objects. That, like, this is the object it should picking it up. Yeah. We use the same process as we did for autopilot to collect data and train neural networks that we then deploy on the robot. That's an example that illustrates the upper body a little bit more. Something that we'll try to nail down in a few months, over the next few months, I would say, to perfection. This is really an actual station in the Fremont factory as well that it's working at. Okay, so saat yang bersamaan kita start kuliah ini, robot Tesla Bot Optimus diintroduce. Okay, so kedepannya akan banyak sekali seperti ini ya. Jadi ini bukan teknologi yang mungkin 10 tahun kalian akan lihat, mungkin sekitar 5 tahun ke depan kalian sudah akan lihat hal tersebut. Oke, so mempelajari robot itu seperti pekerjaan untuk bagaimana kita memanipulasi, memahami physical world dari komputer yang kita kontrol atau device yang ada komputer di dalamnya dan bisa dikontrol. So sistem robotik itu pasti ada dalam suatu lingkungan dan dia harus bisa perceive information atau mencari informasi ya. Dan dia bisa melakukan sesuatu untuk membantu manusia. Oke. So ini bukan sesuatu yang invensi nanti baru datang, tapi saat ini teknologi ini sudah ada di medical, misalnya medical robot. Kalian juga kalau kalian masuk ke pabrik misalnya ya, smart factory dengan arm manipulator robot seperti ini di industri, itu sudah sangat common. Oke. Yang tadinya awalnya kita berpikir robot itu untuk meng-automate ya. Sekarang kita berpikir lebih karena robot bisa di-put artificial intelligence di dalamnya sehingga dari awalnya cuman automation mungkin nantinya dia akan punya otonomi atau autonomous ya. Kalau kalian search misalnya Waymo self-driving car itu udah beberapa tes di China, di US, sudah ada taksi yang nyetir sendiri which is itu autonomous car. Robot surgical untuk operasi karena proses operasi itu biasanya berpuluh-puluh jam, banyak dokter yang kolaps karena itu, sehingga robot jauh lebih tepat sebagai solusinya. Tapi apakah manusia berani dioperasi sama robot? Of course itu masih pertanyaan besar. Nah, tapi robot tidak akan capek. Kalau dokter bisa jadi dia capek, dia ngantuk, dia juga bisa salah operasi. Gitu. Jadi sekarang banyak sekali area-area yang human less capable dibanding robot, terutama di area yang saya contohkan di sini. Selain itu misalnya Apollo robot di MPI untuk sistem, ini yang tadi di Tesla tunjukin humanoid, itu banyak yang lakukan juga humanoid robot di MPI, itu mereka udah kembangin ini sejak lama. Company-company seperti Boston Dynamics, startup yang membuat robot mirip binatang, sehingga bisa melakukan tugas-tugas yang berat buat manusia, itu juga hadir sekarang. Eksplorasi antariksa, seperti kalian lihat yang NASA punya robot, atau aerospace, itu juga akan sangat-sangat meningkat, sehingga bisa dibilang teknologi ini yang dulunya masih ide, sekarang akan ada di sekitar kita dan penting sekali untuk mahasiswa seperti kalian udah mulai belajar. Oke, so kalau kita berpikir tentang robot, tentu saja dia punya lingkungan ya, ada physical world di mana dia berinteraksi, ada batasan dan lain-lain, dan pasti batasan itu penuh dengan ketidakpastian. Misalnya coba kalian bayangkan ada mesin yang mengoperasi orang seperti itu, ya. So bayangkan ya environment-nya, bisa mati lampu, oke? Bisa ada bugs di software-nya,
bisa macam-macam uncertainty yang datang dari environment, ada dari sensor, dari gerakan atau aktuasi robot, dari software, dari real-time communication-nya. Robot itu penuh dengan uncertainty. Pada saat kita program robot tidak eksak seperti kayak algoritma bikin software kayak aplikasi web atau mobile, tapi algoritma di robot karena dia berhubungan dengan environment yang uncertain, biasanya harus menggunakan pendekatan. Oke? Dan pendekatan itu pasti punya degree of precision, ya. Dan saat ini kita mempelajari robotik udah lebih ke probabilistik. Karena kalau saya ke deterministik, misalnya saya benar-benar bisa tahu posisi robot, ya, itu sangat terbatas robotnya. Coba kalian bayangkan Optimus robotnya Elon Musk tadi, bayangkan kalau misalnya dia di set up dengan deterministik algorithm, waktu dia naik ke stage dan stage-nya berubah dikit aja, dia bisa jatuh itu. Oke? Tapi probabilistik robot, idenya adalah bagaimana kita represent uncertainty dari lingkungan dengan theory of calculus of probability theory. Oke? Dengan calculus of probability theory, kita bisa menghitung pendekatan-pendekatan yang lebih fleksibel terhadap lingkungan. Oke? Ini adalah topik advanced robotik di robotik mengenai probabilistik robotik. Kita akan start dari yang very basic, ini baru kuliah pertama kalian di robotik. Jadi kita akan fokus ke non-probabilistik. Oke? So, probabilistik robot yang sekarang kalian lihat di market itu mostly di extend dari probabilistik robotik di mana environment-nya udah bisa dipelajari dengan calculus of probability theory. Nah, tapi untuk belajar dari basic ya, kita harus belajar dari aproksimasi sederhana supaya kalian bisa lihat masalahnya ya. Nanti pada saat bekerja sebagai robot engineers, kalian bisa belajar lebih lanjut mengenai probabilistik robotik. Oke, nah course ini tujuannya adalah bagaimana kalian bisa belajar secara FCP seperti yang disarankan oleh Richard Feynman untuk basic dari non-probabilistik robotik. Kita akan belajar mengenai motion control, planning, robot planning motion, robot perception, localization, ya, simultan localization and mapping atau SLAM, dan juga state machine dan system architecture. Oke, so ini adalah course basic untuk robotik. Di course berikutnya nanti kalian akan belajar gimana memasukkan aspek probabilistik, terutama machine learning, ke dalam robot. Oke, di sini artinya course yang ini itu kalian belajar fundamental knowledge untuk autonomy stack-nya tanpa machine learning. Oke. Nanti pada saat kuliah lanjutan di robotik, mudah-mudahan bisa kita buka di Telkom University, kalian akan belajar lebih lanjut. Oke, kalian juga diharapkan dari course ini bisa menggunakan robot operating system dan tools-tools lainnya untuk simulator. Mungkin saya tunjukin supaya kalian bisa mulai lihat. So, kalian akan kerja dengan ROS2. Ini adalah robot operating system ya. Kalian bisa start install. Bagusnya pakai Linux kalau di basic tutorial ini. Tapi kalau kalian pakai Windows, sebaiknya install pakai Windows Azure Robot. Okay. Bentar dulu saya ada ya, kalau nggak salah yang dari ROS2 on Windows ya. Jadi coba kalian search ROS2 on Windows. Oke. Link yang ini ya. So ini guidance-nya harusnya works karena instalasinya cukup jelimet kalau kalian baru install. Jadi kalau kalian pakai Windows, install di ROS2 for Windows. Ini ada di sini, saya kirim ke chat room kalian nanti ya.
Selain itu juga kalian harus install Webot Simulator. Nah, kita agak sulit kalau harus beli robot fisikal. So, sebaiknya kalian punya tools untuk simulasi. Kalian bisa download di Webot. Oke, ada banyak simulator lainnya. Tapi dalam course ini kita akan coba pakai Webot dan ROS2. Oke, so nanti setelah course baru kalian coba install sendiri. Untuk sekarang kita akan fokus dulu belajar fundamental dan konseptualnya. Praktikalnya mungkin minggu depan nanti Mas Haris bisa nunjukin, tapi target kalian minggu ini install dulu Webot dan ROS2. Oke? So, pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang kinematics, ya, robot kinematics. Apa itu robot kinematics? Bagaimana kita represent kinematics dari robot, constraint-nya, apa aja jenis-jenis constraint, apakah seperti holonomic constraint, non-holonomic constraint, gimana kinematik robotnya, dan apa contoh yang paling sederhana untuk robot model kinematik dan dynamic model. Oke? So, mungkin supaya kalian kebayang kata kinematics, ya, coba kalian lihat robot arm manipulator, tangan robot yang didesain di Stanford ini. Kalian lihat berapa koordinatnya. Yang paling bawah itu ada koordinatnya karena dia bisa muter, ya. Oke. Terus ada dimensi D2-nya karena dia bisa gerak, D1-nya. Terus ada koordinat lain karena dia bisa muter lagi. Oke. Ada koordinat lagi karena dia bisa muter di area lengannya ini. Dan seterusnya. Jadi ada multiple koordinat, ya, koordinat sistem yang bisa merepresent status atau state dari robot ini. Nah, bagaimana kita deal dengan multi koordinat sistem seperti ini, yaitu yang mungkin disebut kinematics. Jadi multi koordinat sistem dan dinamikanya. Oke? So, yang akan dibangun di robot itu pasti menyangkut bagaimana robot bisa melihat lingkungannya, berpikir atau mengambil keputusan, dan beraksi, gitu ya. Jadi biasanya kita kalau ditanya bagaimana apa scope dari robotik, itu bisa di-describe dari gambar ini. Oke. Pertama, di situ kalian lihat ada real world environment, ada lingkungan dari robot itu. Nah, robot itu harus bisa punya pengetahuan, ya, untuk bisa melokalisasi dan membuat peta dari lingkungannya. Oke, dia harus bisa bikin model terhadap lingkungannya dan bikin peta lokalnya supaya dia bisa bekerja dalam peta lokalnya. Tentu saja ini butuh informasi, ya, dari data kayak sensor yang dia punya, ada kamera dan lain-lain, supaya dia bisa memetakan. Biasanya kita sering sebut problem statement-nya sebagai SLAM, yaitu Simultaneous Localization and Mapping. Oke? Itu bisa kita lakukan secara probabilistik menggunakan machine learning, artificial intelligence, bisa juga kita lakukan dengan non-probabilistik, dengan pendekatan-pendekatan dan asumsi-asumsi atau constraint. Oke? So, setiap robot pasti punya knowledge dan dia harus buat decision berdasarkan knowledge yang dia punya. Oke? Setelah misalnya dia punya position global map-nya, dia harus make decision. Dia mau gerak atau dia mau ngelakuin sesuatu. Nah, dia harus punya decision yang sesuai dengan motion planning, ya. Jadi robot itu nggak mungkin bekerja secara acak tanpa ada motion planning-nya, bahwa dia bergerak itu memang ada plan-nya gitu ya, dan ada trajektorinya. Jadi di area trajektori dan motion planning ini robot harus bisa mendefine trajektori untuk dia execute, ya, dan dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Oke, so ini bukan hal sederhana, ya, karena melibatkan banyak sekali matematik, engineering techniques dan lain-lain. Robotik ini mungkin bisa dibilang AI plus mechanical engineering plus electrical engineering plus most of the engineering
dan scientific knowledge yang kita punya as a human being. Okay? Banyak robot dibangun meniru mechanics dari binatang dan manusia seperti humanoid yang kalian lihat tadi. Banyak juga yang bikin new mechanics, tapi seperti halnya teknologi-teknologi lainnya, cara terbaik manusia untuk membuat teknologi adalah meniru yang ada di alam. Kita buat pesawat dengan meniru burung. Itu kenapa kalian lihat moncong pesawat sama ekornya masih mirip burung. Jadi inspired by nature. Itu juga yang kalau kalian lihat Boston Dynamics, dia bikin robot yang bisa bergerak seperti binatang, itu juga inspired by the nature. Oke? Tapi kita buat mekanismenya berbeda, beda dengan biological nature ya, tapi dengan mechanical dan electrical nature. Oke? So, ini ada satu paper dari yang menjelaskan apa yang diceritakan tadi dengan lebih terstruktur, bahwa ada world atau lingkungan, ada robot dengan sensor, misalnya kamera dan lain-lain, dan dia harus bisa membuat model dari lingkungan atau world-nya, dia bisa track objek-objek di sekitarnya, dan dia bisa berinteraksi dengan tangannya, dan di situ ada problem motion optimizer dan lain-lain, dan ada problem juga untuk inverse dynamic controller dan lain-lain. So robot itu selalu punya state ya yang bisa berubah karena input atau feedback dari lingkungannya. Ini pasti menyangkut artificial intelligence, tapi kita remove dulu itu buat course berikutnya, kita fokus dulu non-probabilistic robotic, oke? Yang basic. Jadi kita fokus benar-benar ambil contoh yang paling sederhana dari robot. Misalnya kalian punya robot yang ada rodanya seperti ini dan dia harus berjalan di fixed location. Okay? Fixed location means constraint-nya ya tetap seperti itu. Beda dengan autonomous robot yang jalan di random, lintasan yang random. Jadi misalnya wheeled robot seperti ini dengan environment yang fix, okay? Bisa disimulasikan, misalnya kalian bisa simulate dengan menggunakan Weebot, sehingga waktu mau dibuat motion planning atau trajectory action dari robotnya, itu bisa disimulate dulu dengan Weebot. Okay? So kita reduce problem statement-nya supaya kita bisa pelajari dari awal. Nanti pada saat kalian udah lebih tertarik, kalian pasti akan explore sendiri dan akan end up dengan robot plus AI. Oke? So, kita start hari ini dengan mobile robot kinematics. Oke? Apa itu kinematics? Kita mencoba pahami bagaimana robot constraint, kita pikirin robot dengan roda ya, kayak mobil ya. Dan ini very basic, kita akan belajar bagaimana basic gerakan motion model dari wheel vehicle atau kayak mobil gitu ya. So in reality motion planning dan control ini pasti untuk autonomous robot ataupun humanoid robot akan sangat dibutuhin. Semua mekanisme robot pasti punya motion planning dan control. Oke? Dan setiap motion planning dan control pasti punya constraint. Misalnya, waktu kalian bikin autonomous car dan dia pengen parkir di lapangan parkir, pasti layout dari lapangan parkir akan jadi isu, oke? Atau jadi constraint. Nggak mungkin dia bisa parkir sembarangan, gitu ya. Begitupun kalau dia parkir di pinggir jalan. Oke, jadi constraint itu pasti ada di dalam motion planning dan control dari suatu robot. Nah, yang paling basic kalian pelajarin di kinematik adalah bagaimana merepresent koordinat gabungan. Oke? Misalnya kalian punya robot seperti mobil ini, anggaplah posisi dari robotnya itu ada dalam koordinat X, Y, ya. Tapi mungkin rodanya ya atau arah rodanya itu didescribe sama theta. Oke? Kalian bisa bikin generalized koordinat, misalnya dari X, Y, dan theta, dan kalian bilang itu seperti gambar
sigma ini ya, gambar notasi Greeks ini. Anggaplah kayak cacing ini. Oke. Ingat, jangan intimidated by mathematics. Oke, ini cuman cara kita berbahasa supaya semuanya sama pemahamannya. Jadi dari X, Y, theta, saya bikin generalized koordinat, saya namakan si cacing ini. Oke, dan si cacing ini itu pasti sesuai dengan titik-titik di mana dia bisa, robotnya bisa berada gitu ya. Jadi dari 3 dimensi X, Y, theta, saya represent dengan cacing. Oke, ini yang akan merepresent konfigurasi dari robot. Nah, cacing ini udah pasti adalah transpose. Oke, X, Y, theta untuk mobile robot. Oke, kalau robotnya lebih kompleks seperti Stanford Arm Manipulator, ya cacingnya akan lebih panjang. Oke, tapi anggap bahwa ada generalized koordinat yang merepresent configuration dari robot. Oke, yang itu yang kita sebut si cacing tadi. Bagaimana nulisnya dalam bahasa matematik, ya tulis gitu. Bahwa cacing itu adalah satu vektor, oke, yang menyatakan konfigurasi robot, yang merupakan komposisi dari physical koordinatnya. Physical koordinatnya bisa gabungan dari beberapa koordinat. Oke. So, bagaimana saya represent constraint-nya? Secara matematik. Nah, kalau saya udah punya generalized koordinat, maka saya harus bisa merepresent constraint terhadap koordinat tersebut. Misalnya, constraint itu mobilnya nggak bisa parkir selain yang ada kuning-kuningnya tadi. Artinya, kalau tidak ada kuning-kuningnya, dia tidak boleh ada di konfigurasi itu. Oke? Nah, bagaimana saya bisa mentranslate ide itu menjadi mathematical statement sehingga semua orang bisa ngerti dan saya bisa implement as algorithm. Oke? So, itu yang kita sebut sebagai kinematic constraint. Nah, kalau saya bilang generalized koordinatnya adalah si cacing dan cacing ada titik di atasnya, ini adalah perubahan koordinat atau kecepatannya ya. Ya. Jadi cacing bintang ini adalah perubahan koordinat terhadap waktu yang sering kita sebut velocity, generalized velocity. Maka kinematic constraint itu adalah suatu fungsi A yang inputnya adalah generalized koordinat dan generalized velocity, dan fungsi itu nilainya 0. Kenapa 0? Karena dia nggak boleh ada di situ. Oke? So, kalau kita bilang kinematic constraint adalah suatu fungsi yang nilainya 0, dan input dari fungsi itu adalah generalized koordinat dan velocity. Oke? Nah, tapi karena ini fungsinya bisa bermacam-macam, ternyata untuk robot itu bisa kita sederhanakan dalam bentuk Pavlovian form. Apa itu Pavlovian form? Bahwa fungsinya ini itu ada karakteristik Pavloviannya. Bahwa AI-nya itu hanya input dari cacing dikali dengan velocity. Dan itu harus 0. Oke? So, kinematic constraint itu dalam expression Pavlovian form itu bisa ditulis sebagai suatu fungsi A yang inputnya cuma generalized koordinat dikali dengan generalized velocity. Oke? Dan jumlah constraint-nya bisa banyak. Seperti tadi di gambar sini, bisa banyak jenisnya ya. Tapi setiap constraint ya, itu adalah suatu fungsi dari generalized coordinates dikalikan dengan generalized velocity. Oke? Nah, dengan begitu, bahasa kita sama. Kalau kamu ke Korea, kalian ke US, kalian ke Europe, every engineer saying the same thing. Tidak akan ada debat kusir ya. Jadi kalau kita bilang, kayak gimana saya describe kinematic constraint? Ya pakai Pavlovian form. Bahwa ada satu fungsi, inputnya adalah generalized koordinat, dikali dengan velocity-nya, dan itu harus 0. Oke? Nah, tentu saja pasti ada kategori dari constraint. Nah, ada 2 kategori besar dari constraint dalam robotik.
kinematics. Yang pertama adalah holonomic constraint. Oke. So, apa itu holonomic constraint? Itu kalau fungsi A-nya ya itu sama dengan 0 dan tidak tergantung dari velocity. Oke. Ini adalah definisi yang precise bahwa si kinematic constraint-nya itu bukan fungsi dari generalized velocity. Kalau itu terjadi, itu kita sebut holonomic constraint. Oke? Nah, kalau dia holonomic constraint, pasti konfigurasinya kemungkinan space atau ruang konfigurasinya berkurang, gitu ya. Bisa berkurang sampai ke n dikurang k dimensional subset. Oke? Kalau semua constraint-nya adalah holonomic, maka itu kita sebut holonomic system. Oke? Biasanya holonomic system ini terjadi untuk mechanical robot yang terkoneksi satu sama lain. Saya kasih contoh yang ini ya. Coba kalian lihat Stanford Arm Robot. Oke? Stanford Arm Robot ini mungkin kalau versi industrinya, kalau kalian nanti kerja di pabrik atau di mana, itu mungkin kayak sekarang Franka Emika Robot yang buatan Jerman, oke? So this one, ya. Jadi dia terinterkoneksi sehingga sebenarnya dia bukan fungsi dari generalized velocity, oke? Nah, itu yang kita sebut tadi sebagai holonomic constraint, oke? So, jadi kalau saya bilang, mana tadi? Holonomic constraint itu artinya fungsi constraint-nya, anggaplah dia H, bukan A, itu bukan fungsi dari generalized velocity. Banyak contohnya, bukan cuma arm manipulator tadi, tapi kalian bisa lihat misalnya banyak sekali sistem itu yang saling terinterkoneksi mechanical-nya. Meja, kursi, mesin cuci, banyak sekali ya. So, selama dia umumnya waktu mekaniknya terinterkoneksi dan itu holonomic constraint. Oke, so tadi kita udah define apa itu kinematic constraint sebagai ada satu fungsi yang inputnya cacing dan cacing titik atau generalized coordinate dan generalized velocities, ya kan? Constraint itu pasti akan coba membatasi gerakan atau konfigurasi dari robot. Biasanya kalau kita tulis jadi Paviam form, ya, itu persamaan yang di atas ini akan jadi yang di bawah ini, ya, sama aja. Oke, kalau ada K holonomic constraint, ya, biasanya kita bisa turunin nilainya. Misalnya saya punya holonomic constraint HI, ya. Ini matematiknya agak, ini kurungnya ini agak turun ke bawah ya, tapi it's okay ya. Jadi kita bisa manipulate ya dari sini. Ternyata yang holonomic itu juga sama persamaan, kira-kira gitu. So holonomic constraint terjadi itu kalau bentuknya itu sama dengan 0, tapi tidak tergantung pada generalized velocity. Oke, non-holonomic constraint itu the other way around. Oke, bahwa Pavian constraint-nya tergantung dari generalized velocity. Oke, so kalau holonomic dia bisa diintegrate H cacing sama dengan 0. Oke, dia kehilangan accessibility terhadap suatu konfigurasi, tapi kalau non-holonomic dia ada faktor velocity. Oke, ini contoh untuk non-holonomic constraint. Contohnya adalah disk yang bisa berputar tanpa slipping, ya. Misalnya generalized koordinatnya ini. Nah, untuk kita menyatakan no slide slip constraint-nya, kita harus menggunakan generalized velocity-nya. Oke. Walaupun kita ambil contoh sederhana mengenai wheeled
atau robot beroda, oke, standar wheel pasti ada beragam gitu ya. Ada yang single wheel, multiple wheel, dan lain-lain. Kalau kalian lihat di internet, robot wheel vehicle device itu beragam sekali ya. Coba saya kayak gini, misalnya dimensinya cuma gini. Tapi gimana kalau wheel-nya kayak gini? Oke, kinematiknya pasti beda sekali ya. Tuh. Sebenarnya kalian bisa beli robot-robot komoditas begini, cuman karena kalian masih mahasiswa, takutnya nggak punya budget untuk beli yang seperti ini, ya nanti kalian bisa pakai Webot untuk simulate. Udah ada robot-robot simulator, kalian bisa download ini setelah course ini, kalian bisa belajar di YouTube bagaimana kinematiknya, ya. Tentu saja pada saat pakai tools, kalian tidak akan berhubungan sama matematiknya, cuman gimana caranya kalian pakai tools optimal kalau istilah-istilahnya tidak nyambung, gitu ya. Itu yang saya bilang tadi, belajar secara FCP, bahwa semua anak di seluruh dunia juga pakai bahasa FCP tersebut ya. Bahwa mereka belajar matematiknya supaya mengerti fundamentalnya, belajar konseptualnya dan praktikalnya. Nanti kalau udah main Webot, istilah-istilah kinematik, dan lain-lain itu kalian harus familiar. Kalian nggak akan implement sendiri lagi ini, tapi sebaiknya kalian punya bahasa yang sama di saat kita ngomong apa itu kinematic model. Oke? So, sekarang asumsikan bahwa sistem kita, robot kita, gerakannya itu terbatasi oleh K-Pavian constraint. Ya, kalau dalam bahasa matematik, ya pasti ada constraint function 1 sampai K, ya, yang memenuhi persamaan kinematic constraint. Ya. Maka dia akan selalu mengikuti persamaan kinematic model ini. Oke? So, kalau kita bilang bahwa trajektorinya bisa kita define sebagai generalized velocity-nya kita bisa define, maka ini seperti input vector. Oke? Ini contohnya untuk unicycle. Oke, nanti kalian akan saya kasih tugas baca supaya kadang-kadang ini, kadang-kadang kalau di slide kalian itu kemana-mana pemikirannya. Jadi di folder week 1, apa yang saya bahas ini, nanti kalian akan punya reading materialnya. Itu juga dari Stanford ya. Jadi dia define dengan definisi yang precise bahwa apa itu dinamik, dia define. Apa itu kinematik, dia define. Oke, bahwa kinematik itu adalah ada constraint di dalamnya dan ada gaya atau force di dalamnya. Oke. Jadi matematiknya juga dia rapihin supaya kalau ada yang salah di slide, kalian bisa back to this material untuk lihat formalitas dari matematiknya. Dia kasih contoh misalnya untuk unicycle, kira-kira nanti akan constraint-nya bentuknya seperti ini, matriks kinematik modelnya seperti ini. Oke. Apa itu matriks kinematik model? Bahwa semua konfigurasi dan motion dari robot itu akan ada di dalam persamaan ini. Oke. Ini contoh sederhana untuk unicycle and differential drive model. Oke. Dia akan membuat suatu model persamaan. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini adalah perubahan posisi X, Y, dan Theta terhadap waktu, itu pasti memenuhi ini. Untuk mobil juga pasti berbeda lagi, ya, bentuk kinematics modelnya. Ya. Nah, pada saat kalian udah pakai tools seperti Webot dan lain-lain, itu mereka sudah apply kinematic model untuk typical robot. Ya. Nah, tapi bayangkan kalian kerja sebagai software engineer yang untuk membuat Webot simulator, kalian harus kenal bagaimana modeling kinematic model dari spesifik robot. Oke.
Kalau udah pakai Webot nanti, itu sebenarnya bayangkan kalau kalian bikin simulator, terus kinematik modelnya dia tidak imply di sini, artinya apa? Robotnya jadi tidak make sense gerakannya gitu ya. Waktu kalian taruh constraint, ada pohon dan lain-lain, itu robotnya nggak ngerti untuk geraknya bahwa di situ ada pohon. Nah, constraint itu bisa macam-macam, gedung, pohon, dan lain-lain, itu juga harus bisa dimodel oleh simulator. Oke, so as a practical lesson-nya, kalian coba download nanti setelah course ini, tools ini, familiarize dengan Webot. Oke, di sini ada Webot tutorial. Ada yang bikin, pasti banyak aja yang bikin ya. Jadi carilah robot tutorial yang bagus gitu ya, untuk kalian pakai Webot. Ya, kalau nggak salah ini bagus nih yang Python. Dan dia bisa diprogram untuk bisa menggerakkan atau bisa memanipulasi kinematik modelnya. Oke? Jadi robot-robot simulator itu sudah punya kinematik dynamic model, tergantung spesifik modelnya. Ini hanya saya kasih contoh untuk very simple kinematic model. Oke? Kalau kalian udah pakai Webot, semuanya ada di, sudah banyak robot yang dia support. Oke? Kita coba lihat nanti Webot. Ini saya install. Oke. Dia download dulu aset spesifik ya. Nanti kalian coba install, ini bisa diinstal di Windows dan Linux. Kalau robotiknya, robot operating systemnya, kalau kalian pakai Windows, sebaiknya ikutin yang tadi guidance yang saya kasih di gitu ya. So, ini robotnya, dan dia pasti punya kinematik model bahwa, dan dia punya constraint bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam kursi gitu. Oke? Bahwa dia tidak bisa masuk nembus dinding. Nah, semua kinematic constraint pasti memenuhi persamaan plugin form tadi, ya. Dan itu udah diimplement di tools. Kalian nggak perlu ini, tapi kalian harus tahu bahwa itu semua bisa kita represent dengan generalized koordinat dan generalized velocity. Oke. Formulasi matematiknya penting supaya waktu kalian belajar bekerja sama apa ya, sama orang-orang yang dari negara lain, kalian bisa punya common language. Oke, so please download ini. Nanti start minggu depan, Mas Haris bisa bantuin untuk nunjukin gimana programming di ROS2 untuk bikin logiknya, ya, dan bagaimana simulation di Webot. Oke, so kita udah bahas basic kinematics to dynamic model. Kinematic space modelnya pasti didescribe dengan satu cacing-cacing tadi ya. Nggak perlu takut dengan mathematics, tapi kalau kalian butuh penjelasan yang precise dan kalian nggak bisa tanpa mathematic formulation. Oke? Misalnya saya coba tanya salah satu di antara kalian, ada nggak bahasa lain yang lebih precise dibanding matematik untuk menggambarkan konfigurasi robot? Ya, kalau ada ya kalian boleh pakai, masalahnya nggak ada. Jadi kita harus comply ke matematik. Semua anak di seluruh dunia juga belajarnya materinya yang sama, bukunya yang sama, ya. Don't limit yourself, bahwa kalian nggak bisa. Buku-bukunya ada di folder textbook, mulai dari buku ROS2 dan lain-lain, probabilistic robotics. Itu saya juga kasih previous course di Stanford dan lain-lain. Dan materi kita akan dibagi per week seperti ini yang saya kurasi dari Top School Global Course. Oke? So, jangan limit yourself bahwa kalian lebih rendah dibanding anak-anak yang ada di Stanford atau di MIT. Kalian bisa belajar buku yang sama, materi yang sama. Biasanya yang melimit yourself adalah your ambition, your mindset,
yang biasanya di-set sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sisi kalian. Oke, saya stop introduction course-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Di sini ada Mas Haris, ada saya, ada Mbak Sinta yang bisa bantu kalau ada pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan, bisa via Windows Subsystem for Linux. Saya belum pernah coba, karena stack dari ROS ini cukup kompleks. Saran saya sih jangan pakai subsystem ya. Bisa pakai Docker ya, ada beberapa instalasi Docker base. Jadi kamu bisa jalanin di Windows. Tapi kalau Windows Subsystem for Linux, saya belum pernah coba. Silakan kalau ada yang lain mau nanya. Ya, boleh nambahin ya. Ya, silakan. Untuk yang tadi yang ROS2-nya itu yang Humble Hawksbill atau yang Yang terakhir aja. Apa ya, Galactic ya? Maaf Pak, boleh Foxy, nambahin Foxy. Pak dari saya. Ya, silakan. Foxy biasanya saya pakai. Oke, siapa? Boleh. Boleh Silakan. sedikit nambahin Pak dari saya. Ya. Silakan. Oh, untuk yang tadi yang pertanyaan tadi itu yang pakai WSL itu saya udah mencobanya. Ya untuk ROS 2 memang bisa secara umum bisa, cuma VGA-nya nggak bisa jalan. Jadi kayaknya untuk ke Webot untuk integrasinya nggak bisa jalan di terkait Webotnya. Dia VGA-nya nggak bisa masuk. Kemudian untuk yang terkait version boleh saya sedikit share dikit Pak, boleh Pak? Bentar. Boleh. Kalau kamu bisa kasih guidance instalasi, karena kalau nggak ada guidance bisa berminggu-minggu tuh adik-adik kita ini. Ya, silakan. Iya, sebentar. Ya. Bentar Pak. Coba kasih share nggak screen. Bisa share ya? Ada yang bisa kasih share screen ke Mas Haris nggak? Ada yang bisa kasih share screen ke Mas A? Iya, saya mau share screen, belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa. Siapa yang bisa kasih? Yang bikin room-nya siapa tadi ya? Halo? Ya Pak, yang bikin Pak. Tadi udah saya setel bisa share screen. Ke Mas Haris ya? Bentar, saya klik ya. Tapi diklik nggak bisa share screen. Nggak ada option. Ada yang tanda panah itu loh, Riz. Udah Pak. Oh, tapi belum bisa ya? Nggak muncul apa-apa. Cuma diklik-klik doang. Kok nggak muncul apa-apa di sini? Cuma share desktop, cuma naik turun. Waktu share desktop dia nanti muncul tuh ada kayak itu dia buka di bawahnya, terus pilih desktop. Iya. Emang nggak muncul situ ya? Nggak muncul Pak. Aduh, sayang sekali. Sebentar, harusnya. Waduh, nggak bisa ya. Aduh. Iya, makanya saya kemarin usulkan pakai Zoom aja supaya di detail itu ada, nggak tahu kalau bisa pakai Zoom aja lebih bagus kali. Iya nih nggak bisa share ya. Iya. Oke. Soalnya yang terkait itu sih yang version ROS 2 dan Webots-nya itu soalnya mau share. Ini kata Dani sudah everyone Pak yang bisa present. Ya bentar. Nggak muncul apa-apa di sini. Cuma naik turun. Sebentar. Nggak bisa share. Nah ini bisa tadi. Tadi ada yang muncul tuh. Itu bisa tuh tadi. Iya, tadi saya coba share screen bisa tuh Pak. Iya. Coba diklik aja kan, di-share kan ada pilihan screen sama window-nya. Diklik aja itu salah satu. Bisa nggak? Cuma gara-gara saya pakai Linux apa ya? Soalnya dia cuma naik turun doang. Dia nggak ada pilihan. Coba kalau entire screen aja coba.
Sebentar ya. Nggak ada pilihan. Kan biasanya ada pilihan ini desktop ya. Windows. Ada desktop, terus ada yang custom. Oh, mungkin ini bilang nih ada masalah kalau masuk dari guest. Sebentar. Silakan kalau ada yang mau nanya juga put di chatting ya. Aduh. Soalnya ini mau penting juga terkait ntar, soalnya versi ini hanya versi-versi tertentu yang bisa jalan, kalau nanti digabungkan baru bisa jalan, kalau enggak bakal error. Aduh. Sebentar ya. Coba saya close dulu bentar. Iya. Oke, kalau ada yang mau nanya sambil nunggu Mas Haris. Untuk materi kayak dokumennya itu nanti dikirimin link Google Drive-nya atau di LMS ya, Pak? Materi apanya? Materi PDF yang sebelumnya gitu, Pak. Dikirim link Google Drive-nya atau ada di LMS? Oh, saya kirim Google Drive ya, jadi kalian harus lihat di Google Drive karena ada materi yang belum selesai. Saya curate. Oke, saya taruh di chat room. Kalian ambil semua situ ya. Ada nggak di chat room? Ada, Pak. Oke. Saya sih saranin Telkom University bikin channel robotiknya, jadi course-course-nya dimasukin situ, kalian bikin video-video, upload juga satu angkatan ya. Itu bagus buat kalian nanti sudah lulus bisa belajar lagi. Jadi kuliah itu benar-benar ada hasilnya buat kalian, bukan cuman kertas nilai gitu. Anak-anak yang machine learning, deep learning itu udah banyak banget tuh course-nya. Bikin aja kayak robot engineers Indonesia atau robotik autonomous Indonesia gitu. Kalian upload course-nya. Oke, so far ada yang mau tanya lagi? Sambil nunggu Mas Aris. Ini using custom apa ini maksudnya? Mungkin browsernya kali, Riz. Kamu pakai yang browser atau yang Teams yang di desktop Linux? Desktop Linux, Pak. Coba masuk pakai browsernya aja. Coba ya. Saya ini di browser aja jalan kok. Oh iya, coba Pak. Bentar. Kalau kalian masih kurang Python-nya, nanti coba belajar di Python, kan bahasa yang mudah ya. Saran saya di Geeks for Geeks juga cukup Python Programming Language. Biasanya code-nya mudah dibaca kok kalau Python. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ini udah dari 2 kelas ya, karena saya dikasih tahu Pak Umar itu ada 2 kelas. Gabung satu karena waktu saya cuma jam 10 sampai 11.30. Jadi kita gabung. Oh ya Pak, untuk rekaman ini nanti disimpan di Google Drive juga? Saya nggak tahu karena ini yang operate kan dari Telyu ya. Saran saya sih ditaruh di grup WhatsApp ya, supaya kalau ada yang mau edit, naikin ke YouTube juga bisa gitu ya. Mas Dani tadi yang bikin itunya ya. Jadi kalau bisa di-share videonya, nanti bisa di-reuse, oke? Bisa share linknya ke grup WhatsApp. Iya. Nah mungkin angkatan ini kalau ada yang mau bikin YouTube channelnya, bikin aja supaya kalian bisa punya tempat untuk belajar bersama gitu. Jadi kalau ada yang bikin
tutorial instalasi, upload di situ. Tutorial Webot gitu ya. Jadi bisa di-reuse di course berikutnya dan lain-lain. Jadi kalian bisa bantu adik-adik yang di angkatan-angkatan berikutnya di Telkom University. Pak, mau nanya. Silakan. Kan di dalam Google Translate itu kan ada pengenalan suara. Nah, kan di pengenalan suara itu kan pertama huruf, terus dirubah kata, terus dirubah kalimat. Nah, itu yang dibutuhkan tuh machine learning atau gimana ya, Pak? Makasih. Suara ke kata atau teks itu kalau kamu search di internet itu adalah speech recognition. Oke? Jadi banyak sekali teknologi speech recognition, mostly pakai neural network. Kamu bisa lihat di, bentar saya share screen. Ini agak out of topic tapi nggak apa-apa. Karena biasanya robot itu butuh kemampuan itu ya. Di Papers with Code, di sini tempat kalian cari model machine learning. Oke. Nah, nanti kamu lihat di speech recognition. Di sini banyak model-model deep learning yang kalian bisa pakai. Oke. Nah, biasanya ada contoh code-nya, tapi kamu harus ambil dulu deep learning course. Deep learning course itu untuk tell you ada di Machine Learning ID. Ini ada di YouTube, jadi kalian bisa ambil di sini ya, deep learning. Oke, so panjang ceritanya itu, kita nggak akan cover integrasi AI ke robot di course yang basic ini. Kita masih yang non-probabilistik. Nanti pada saat kalian ambil robotik lanjutan, baru kita pelajarin itu. Oke? Oke, Pak, makasih. Ya. Sambil nunggu Mas Haris, kita coba lihat simulator yang kalian pakai nanti di kuliah ini, itu yang sederhana, tujuannya supaya kalian laptopnya masih cukup ya. Karena kalau saya kasih tools yang cukup advance, kalian harus punya laptop yang ada GPU-nya, which is mahal. Oke? Tapi kalau kalian memang punya budget untuk serius bikin lab di Telkom University, kalian bisa cek NVIDIA Isaac Sim. Oke? Ini udah pakai teknologi kayak Omniverse, jadi dia bisa simulasiin benar-benar mirip real ya. Oke, simulatornya itu 3D, bisa ngasilin synthetic data yang benar-benar real. Nah, tapi ya harus ada mesin GPU yang cukup capable untuk bisa sampai ke level ini simulatornya. Kita lihat features-nya Isaac Sim. Successful development, training, and testing of complex robots for real-world applications demand high-fidelity simulation and accurate physics. Built on NVIDIA's Omniverse platform, Isaac Sim combines immersive, physically accurate, photorealistic environments with complex virtual robots. Let's look at 3 very different AI-based robots being developed by our partners using Isaac Sim. Fraunhofer IML, a technology leader in logistics, uses NVIDIA Isaac Sim for the virtual development of Obelix, a highly dynamic indoor-outdoor autonomous mobile robot, or AMR. After importing over 5,400 parts from CAD and rigging with Omniverse physics, the virtual robot moves just as deftly in simulation as it does in the real world. This not only accelerates virtual development, but also enables scaling to larger scenarios. Next, Festo, well known for industrial automation, uses Isaac Sim to develop intelligence skills for collaborative robots or cobots requiring acute awareness of their environment, human partners, and tasks. Festo uses Cortex and Isaac Sim tool that dramatically simplifies programming cobot skills. For perception, AI models used in this task were trained
Oke, so nanti kalian bisa lihat-lihat yang high end-nya, tapi kita pakai Webot dulu di course ini, karena konsepnya mirip. Nggak bisa ya? Nggak bisa, saya coba pakai yang Oke. ini nggak bisa. Kalau gitu gini aja, minggu depan aja ya, tapi kalau misalnya bisa kasih tutorial itunya, instalasinya di mana, taruh di grup aja ya, Riz. Iya, oke Ya. Pak. Takutnya waktunya kelamaan untuk troubleshoot, mudah-mudahan minggu depan kita udah pakai Zoom aja. Iya, sebetulnya nanti itu. juga bisa kita rekaman Zoom-nya bisa kita taruh di YouTube-nya. Nah, yang untuk Iya. YouTube-nya siapa teman-teman adik-adik di sini yang mau bikin? Ada nggak yang mau volunteer jadi adminnya supaya bisa gampang? Perlu diedit nggak, Pak? Biasanya itu diedit kayak sederhana lah, kasih depannya, terus dipotong kalau ada terlalu lama nunggu kayak tadi dipotong, jadi cuman cutting, kasih depan gitu ya. Dulu di Telyu itu Mbak Sinta yang sama timnya tuh, jadi bikin kayak gini. Oke, bagus kalau kalian bikin karena kalian juga akan bangga dengan hasil course yang kalian dapatin. Jadi kalau ada yang mau volunteer, let me know, oke? Di grup, supaya bisa bantu teman-temannya dan juga banyak adik. Iya, ada banyak adik-adik lain yang di luar yang bisa belajar gitu, yang tidak seberuntung kalian bisa kuliah di Telkom University. Boleh sih Pak, menarik Pak. Oke, good. Itu akan jadi legasi kalian. Jadi team up sama timnya, siapa yang mau bikin YouTube channelnya, nambah-nambahin course-nya karena saya waktunya terbatas. Kalian bikin tutorial gitu, ramein aja, oke? And kalian yang own channelnya. Oke, so mungkin untuk pertemuan pertama kita cukupkan dulu. Nanti saya minta Mas Haris itu untuk kasih guidance instalasi ROS2. Kalau robot Webot simulator harusnya trivial installnya ya. Ya, tinggal kalian masuk sini, download, install. Dan kalian udah bisa coba-coba lihat-lihat di YouTube, oke? PR-nya untuk pertemuan pertama ini ada di folder di Google Drive, week 1, kalian harus baca formal definisi dari robot kinematik, ya. Jangan takut matematiknya, karena waktu pakai Webot, itu yang butuh nanti kalian ngerti waktu dia sebut kinematik, koordinat, dan lain-lain. Oke? Bukan kalian disuruh bikin persamaan turunan-turunan kayak gini. Ya. Matematik hanya bahasa yang formal, yang seluruh dunia yang mengerti. Gitu ya. Sehingga kalian pemahamannya formal. Nggak debat kusir pada saat ngomongin constraint atau kinematic models. Oke, saya sudahin sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas tentang ROS2 Introduction. Once topiknya sudah ada, biasanya akan ada muncul di sini week 2. Oke, ini kalian juga sejalan sama tim di Stanford. Mereka juga baru di week 1 ini, baru pertama juga ya. Jadi kita akan ikutin jadwal mereka. Oke, terima kasih semuanya, semangat belajarnya ya. Ini adalah sesuatu yang akan kalian hadapi ke depan, teknologi baru. Mudah-mudahan kalian bisa belajar banyak dari waktu yang kita luangkan di sini, baik dari saya maupun Mas Haris ataupun tim lain yang bantuin course ini terlaksana. Sampai ketemu minggu depan ya.